keselamatan dan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Tanggal 29 November yang lalu adalah hari lahirnya Bapak Pendeta Dr. Benjamin Munte. Ketika Bapak Munte masih hidup, beliau sering bercerita mengenai kisah seorang pemuda yang menaiki kapal pertama kalinya dari Inggris ke Amerika. Pemuda itu telah menghabiskan seluruh uangnya untuk membeli tiket kapal tersebut, dan dia bermaksud pergi ke Amerika untuk mengubah nasibnya supaya menjadi lebih baik. Namun sayangnya dia tidak mengerti bahwa dalam tiket tersebut sudah termasuk di dalamnya pembayaran untuk menikmati makanan selama perjalanan di atas kapal. Oleh karena dia tidak mengetahui hal tersebut, maka tiap kali lonceng makan dibunyikan, dia tidak ikut berkumpul bersama penumpang lainnya ke ruang makan. Dia tetap menahan lapar. Dia tidak mempunyai uang lagi untuk membeli makanan. Namun setelah beberapa hari kemudian, tubuhnya sudah menjadi sangat lemah dan dia tidak sanggup lagi menahan rasa laparnya. Maka dia pun pergi ke ruang makan dan berkata dalam hatinya, "Aku akan minta air putih dan roti kering saja, jadi aku bisa bertahan hidup sampai ke Amerika. Kalau hanya untuk air putih dan roti kering saja, pastilah mereka tidak akan meminta bayaran yang mahal. Aku akan menjelaskan bahwa uangku sudah tidak ada dan aku bersedia bekerja di kapal ini sebagai gantinya." Maka dia pun ikut ke ruang makan, dan ketika dia ditanya hendak makan apa, dia hanya meminta air putih dan roti kering saja. Dia sudah bersiap-siap ditagih bayaran makanannya, tapi selalu saja tidak ada yang memintanya. Sebenarnya dia heran sekali, tapi sengaja dia diamkan, sebab dia berpikir kalau dia bertanya justru akan merugikan dia, sebab orang akan mengetahui bahwa dia belum membayar. Jadi dia pun tidak mau menarik perhatian. Dia diam saja, dan tiap hari dia hanya minum air putih dan makan roti kering. Ketika akhirnya kapal hendak mendarat di Amerika, seorang awak kapal mendekati dia dan hendak berbicara dengannya. Dia menjadi sangat ketakutan. Dia berpikir, akhirnya ketahuan bahwa aku sudah makan tanpa membayar selama ini. Inilah saatnya mereka menangkapku. Tapi rupanya awak kapal itu hanya bertanya, "Maaf, saya perhatikan selama perjalanan ini saudara hanya minum air putih dan makan roti kering saja. Mengapa demikian?" Pemuda ini akhirnya mengaku pada awak kapal itu dan berkata dengan jujur, "Saya tidak punya uang lagi. Selama ini saya hanya minum air putih dan makan roti kering saja, karena saya tidak sanggup membeli makanan lain. Saya sudah mencoba menahan lapar selama beberapa hari perjalanan, tetapi tidak sanggup. Saya mengaku saya memang belum membayar air putih dan roti kering yang selama ini saya makan. Hukumlah saya bersedia bekerja, memberi tenaga saya sebagai bayarannya." Awak kapal itu sangat heran mendengar perkataan pemuda ini, tetapi kemudian tersenyum padanya. Seraya dengan sopan ia berkata, "Saudara, semua makanan dalam perjalanan ini sudah termasuk dalam biaya tiket yang saudara beli. Jadi setiap hari saudara bisa makan sepuasnya. Sayang sekali saudara tidak mengetahui hal itu dan harus menderita sepanjang perjalanan kita sampai di Amerika. Betapa ruginya pemuda itu. Biarlah jangan ada di antara kita yang demikian di dalam perjalanan hidup kita, yakni kita tidak mengetahui bahwa dalam tiket keselamatan yang Tuhan berikan sudah termasuk di dalamnya makanan kesembuhan.
Jadi keselamatan dan kesembuhan dari Tuhan Yesus berjalan bersama-sama. Mazmur 103 ayat 3 berkata, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Mungkin pada saat ini ada di antara kita yang sedang mengalami suatu penyakit dan berjuang untuk kesembuhan kita. Janganlah pernah menyerah untuk memperoleh kesembuhan tersebut. Memanglah tentunya semua kita suatu hari nanti akan pulang ke sorga. Namun biarlah kiranya kita pulang ke sorga setelah kita menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kiranya kita dapat menikmati umur yang panjang daripada Tuhan. Peganglah janji Tuhan di dalam Mazmur 91 ayat 16 yang berkata, Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Biarlah kita mengalami kesembuhan, dan dengan tubuh yang disembuhkan tersebut, mari kita pakai untuk memuliakan Tuhan dan melayani Tuhan. Dengan kesehatan kita, marilah kita suka bersaksi dan menginjil. Kita menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Ingatlah Mazmur 118 ayat 17 yang berkata, Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Amin. Jadi bagian kita adalah tetap percaya dan beriman, dan jangan pernah menyerah. Jangan menyerah untuk kesembuhan kita atau kesembuhan orang lain yang kita kasihi. Janganlah berhenti berdoa dan mempraktekkan iman untuk mendapatkan janji Tuhan mengenai kesembuhan. Marilah kita membaca Markus 7 ayat 24 sampai 30. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Dari kisah ini kita dapat mengerti bahwa kesembuhan memang adalah milik anak-anak Tuhan. Kesembuhan adalah roti bagi kita anak-anaknya. Tuhan mau menyembuhkan tubuh kita dan juga jiwa kita. Orang yang kerasukan roh jahat, tentunya jiwanya tersiksa, pikirannya terganggu, atau mentalnya terganggu. Tapi di dalam Tuhan Yesus selalu ada kebebasan dan kesembuhan. Kiranya kita semua selalu mengingat bahwa sama seperti Tuhan Yesus telah mati untuk keselamatan kita, Ia juga telah berbilur-bilur untuk kesembuhan kita. Janganlah kita sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus. 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa
hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sungguh keselamatan dan kesembuhan telah disediakan Tuhan bagi kita yang percaya kepadanya. Ada lagu rohani yang berbunyi, Kau Yesus, Tuhan penebusku, darah-Mu sucikan semua dosaku. Kau juga Tuhan penyembuhku, oleh bilur-Mu ku sembuh. Di Kalvari Kau seru sudah benar, Kau tanggung semua dosa dan sakitku. Semuanya karena kasih-Mu padaku. Ku percaya dan ku seru. Oleh darah-Mu ku ditebus, oleh darah-Mu ku ditebus. Aku percaya padamu, Yesus, oleh darah-Mu ku ditebus. Kau Yesus, Tuhan penebusku, darah-Mu sucikan semua dosaku. Kau juga Tuhan penyembuhku, oleh bilur-Mu ku sembuh. Di Kalvari Kau seru sudah benar, Kau tanggung semua dosa dan sakitku. Semuanya karena kasih-Mu padaku. Ku percaya dan ku seru. Oleh bilur-Mu aku sembuh, oleh bilur-Mu aku sembuh. Aku percaya padamu, Yesus, oleh bilur-Mu aku sembuh. Oleh bilur-Mu aku sembuh, oleh bilur-Mu aku sembuh. Aku percaya padamu, Yesus, oleh bilur-Mu aku sembuh. Oleh bilur-Mu aku sembuh. Oleh bilur-Mu aku sembuh. kiranya kita meneladani keteguhan hati perempuan Siro Venesia yang tidak mau menyerah dalam mendapatkan janji Tuhan. Bahkan sesudah ia mendengarkan perkataan Tuhan Yesus yang sepertinya merendahkannya, ia tetap percaya. Ia tahu dan percaya bahwa Tuhan Yesus mau dan mampu menyembuhkan anaknya tersebut. Biarlah kita juga tahu dan percaya
bahwa Tuhan Yesus selalu mau dan mampu menyembuhkan kita. Kiranya di bulan Natal ini kita menerima keselamatan dan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Kiranya kita juga menjadi saksi Tuhan yang membawa keselamatan dan kesembuhan bagi orang lain yang memerlukannya. Amin.